Ya, pemirsa, kinerja industri makanan dan minuman tetap moncer meskipun perekonomian dunia sempat terpuruk dihantam pandemi dan di tengah ketidakpastian global. Lantas seperti apa optimisme dan inovasi industri FMCG di tengah ancaman resesi saat ini? Sudah hadir bersama kami di studio Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Bapak Roy N. Mandey. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat tentunya. Dan juga sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI, Bapak Adi S. Lukman. Apa kabar Pak Adi? Baik, Mbak Iva, apa kabar semuanya? Salam sehat semuanya. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bapak-Bapak. Mungkin saya akan ke Pak Roy terlebih dahulu ya, yang hadir langsung di studio CNBC. Pak Roy, tadi kita sudah menyimak informasinya bahwa meskipun di sepanjang tahun 2022 ini juga penuh tantangan, di satu sisi juga kita ketahui bahwa ini adalah fase pemulihan pasca pandemi COVID-19. Nah, dengan kombinasi tadi ya, artinya perekonomian sudah mulai pulih, kemudian juga di satu sisi tapi ada tantangan-tantangan yang turut menghantui di sepanjang tahun ini. Seperti apa Anda melihat evaluasinya begitu ya untuk sektor FMCG di sepanjang tahun 2022? Ya, tentunya kalau pelaku usaha ditanyakan mengenai situasi dan kondisi, kita harus tetap bersemangat, tetap optimis. Ya, kalau kita sudah tidak optimis berarti kita nggak punya vitamin lagi untuk menjalankan usaha. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, di dalam optimisme itu tentunya kita berharap tidak hanya peran daripada pelaku usaha, tetapi perlu ada perimbangan ya para stakeholder ya. Kita tahu bahwa dalam hal ini tentunya ada pemerintah ya, yang memfasilitasi, yang mendorong dalam 3 tugas pokok pemerintah, membuat regulasi, menyediakan anggaran, dan juga mengawasi jalannya kehidupan berbangsa dan ekonomi. Nah, dalam fungsi tersebut kami melihat bahwa memang Indonesia ini masih merupakan negara yang bergantung kepada sektor konsumsi karena kita satu punya 278 juta populasi dan mereka tentunya kita ranking keempat dunia untuk penduduk tentunya, dan itu tentunya mereka perlu kebutuhan pokok sehari-hari dan penting, bapokting ya, dan itu terrealisasi dengan melihat sampai hari ini ya kontribusi daripada produk domestik bruto dalam hal konsumsi rumah tangga itu selalu yang tertinggi ya. Di kuartal ketiga 50,3%, di mana sektor makanan minuman mengkontribusi hampir 34,8%. Nah, jadi dengan kata lain bahwa penggerak ekonomi kita itu di konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga itu tentunya bisa terjadi ya selain ada sektor hulu yang memproduksi makanan dan minuman ya, ketersediaan barang yang tentunya menjadi bahan pokok dan penting bagi masyarakat, tapi lebih daripada itu juga peran sektor hilir di mana kami berada, di mana posisi daripada sektor hilir ini adalah tempat menyediakan kebutuhan pokok tersebut, kebutuhan makanan dan minuman tersebut. Jadi tempat di mana masyarakat melakukan konsumsi adalah di retail ya, salah satunya. Nah, itulah yang membuat kami melihat dengan pertumbuhan yang signifikan. Kita punya pertumbuhan ekonomi kemarin cukup bagus, dari 5,44 di kuartal kedua naik menjadi 5,71% ya, dengan tingkat inflasi juga yang tentunya baik ya, dari 5,92 turun jadi 5,72%. Jadi artinya ya di sini ketika kita mengatakan optimisme kan perlu ada dasarnya. Kita melihat data, kita melihat bagaimana situasi dan kondisi terkini. Nah, dari dua hal itu ditambah lagi mungkin ada beberapa tadi yang disampaikan, PMI kita 51,8, artinya di atas 50 pergerakannya berarti bagus ya. Manufaktur berjalan sudah sesuai dengan harapan ya, di atas 50, angka 51,8. Kemudian IKK kita juga di kuartal ketiga, karena kuartal keempat belum selesai, kuartal ketiga itu cukup bagus ya, 120 ya, naik dari bulan-bulan sebelumnya 117. Apalagi indeks penjualan retail atau indeks penjualan real itu juga bagus ya, 200,4 ya dari 192 bulan sebelumnya. Jadi indikator-indikator ini yang membuat kita punya optimisme. Tetapi kembali lagi, optimisme ini tidak berujung ketika atau tidak tersampai ketika tidak ada ya itu tadi fasilitasi dari pemerintah untuk mendukungnya ya, untuk merealisasikannya. Ada banyak harapan yang kita inginkan atau harapkan di tahun 2023 ini dengan segala tantangan globalisasi global ya, kita masih bisa bertahan bahkan bertumbuh. Harapannya seperti itu.
Oke, tapi kalau kita lihat gambarannya secara keseluruhan begitu Pak ya, kan disebutkan juga di tahun 2023 Betul. ini kondisinya akan lebih menantang lagi Menantang, begitu. Nah, ya. tapi di satu sisi begitu Anda melihatnya efeknya mungkin ke sektor retail seperti apa sih Pak di sepanjang tahun 2023 ini dengan tadi ya beragam tantangan yang ada. Karena kalau di berbagai sektor lainnya begitu ya, ada yang menyebutkan bahwa demand sudah mulai terasa berkurang dan Ya. dikhawatirkan di tahun depan juga akan semakin parah. Dari Anda sendiri seperti apa Pak? Ya, ada beberapa poin karena ini juga ketika kita bicara mengenai retail atau tempat masyarakat melakukan konsumsi untuk pertumbuhan ekonomi kan ada sektor makanan dan minuman ya. Jadi kembali lagi beberapa hal yang perlu tetap dilakukan adalah saya coba membagi beberapa poin. Yang pertama adalah daya beli harus dijaga. Ya, kita sudah melihat bahwa daya beli ini memegang peran penting ketika berhubungan dengan konsumsi. Ya, kelompok marginal ya tetap harus berkelanjutan yang namanya BLT, ya kemudian bantuan subsidi upah BSU, kemudian dana desa, program keluarga harapan. Sekitar hampir 30 juta masyarakat yang marginal ini harus konsisten karena mereka tentunya ya harus dibantu ya daya belinya. Kemudian juga selain daya beli adalah bagaimana mitigasi ya, mitigasi dari hasil ya surplus perdagangan kita. Kita tahu bahwa di awal tahun kan CPO kita bagus tuh. Kemudian nikel kita juga udah mengkontribusi hampir 40% lebih ya hasil daripada transaksi dagang kita. Jadi ada 714 triliun dari 2020 sampai di bulan September itu kita surplus. Nah, mitigasinya gimana nih? Ya, mitigasi terhadap supaya bisa memberikan stimulus misalnya. Fiskalnya ya. Fiskal dan moneter ya. Walaupun moneter memang kita setuju bahwa memang perlu di tightening ya supaya mengimbangi the Fed yang juga menaikkan suku bunga. Kita sudah 3 kali BI rate-nya naik sampai 4,25 dari sebelumnya 3,5%, lebih dari 10 tahun, satu dekade. Tapi itu kita mengapresiasi. Namun mitigasinya untuk apa? Mitigasinya untuk suku bunga. Karena suku bunga kan pasti ya nggak langsung. Betul. Ya pasti satu semester ke depan ada adjustment. Nah, perlu ada mitigasi untuk sektor-sektor di mana yang memberi kontribusi utama bagi ekonomi. Yaitu misalnya mitigasi itu untuk subsidi misalnya. Baik itu bunga maupun juga katakanlah ya pengaturan fiskal perpajakan yang ditangguhkan atau diatur. Nah, itu mitigasi ke sana. Nah, yang ketiga adalah bagaimana jaminan ketersediaan bahan dan kestabilan harga. Nah, ini juga tentunya kan menjadi PR penting ya. Ketika kita bicara ketersediaan pangan, berarti kita bicara juga mengenai bagaimana neraca pangan, bagaimana data-data yang akurat, bukan indikator yang tersinkron. Tidak berdiri sendiri tetapi tersinkron dan menghasilkan suatu keputusan yang tentunya akan baik bagi ekonomi kita. Nah, jadi policy-policy 3 poin ini yang kelihatannya mengemuka untuk juga dicermati di tahun depan. Di selain ya tentunya relevansi terhadap regulasi kaitannya, contohnya misalnya sederhana mengenai OSS saat ini. Perpindahan dari suatu versi ke versi yang baru itu harus manual. Jadi bukan rasanya kemudahan berusaha, malah justru sekarang agak nggak mudah untuk berusaha. Kita bicara tidak hanya investasi dari luar, tapi kita yang di domestik nih dalam ekspansi, dalam rencana-rencana untuk kita lihat di 2023 supaya punya optimisme. Nah, ini sektor yang seperti ini, hal yang seperti inilah yang perlu dibenahi. Baik. Jadi tadi kalau kita bedah lagi satu persatu ini juga sebetulnya banyak begitu ya Pak ya, tantangan yang tadi perlu dicari jalan keluarnya dan juga solusinya, Pak Roy. Nah, saya akan ke Pak Adi. Pak Adi, tadi kita berbicara terkait dengan tantangan yang ada di sepanjang tahun 2022 ini. Begitu tadi adalah kita ketahui bahwa tahun ini merupakan tahun pemulihan ekonomi. Tapi di satu sisi juga tantangan begitu besar, tidak hanya dari global, tapi juga dari dalam negeri. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Roy, begitu ada beberapa tantangan juga yang dirasakan dari sektor makanan dan minuman sendiri. Tadi disebutkan yang berkontribusi cukup besar untuk PDB kita. Seperti apa, Pak Roy, tantangan atau evaluasi untuk sepanjang tahun 2022? Oke, baik Mbak Syarifah, Pak Roy tadi sudah menjelaskan cukup banyak ya terkait dengan kenapa kita harus optimis. Menurut saya sih kita tetap harus optimis karena data-data tahun 2022 cukup menggembirakan khususnya buat industri makanan dan minuman dan FMCG. Kalau kita lihat misalnya data dari survei 68 kategori FMCG dari Nielsen misalnya untuk memperkuat dari pernyataan Pak Roy tadi, ternyata dari 68 kategori FMCG itu pasar kita tumbuh 16,2%, Mbak Syarifah.
Dan itu didukung oleh pertumbuhan dari modern trade sekitar 7% dan traditional trade atau GT sekitar 25%. Nah, ini menunjukkan bahwa pasar dalam negeri tetap tumbuh. Kemudian kalau kita lihat pasar ekspor, data saya juga menunjukkan sampai September pun ekspor makanan minuman di luar sawit, kalau kita tambah sawit tentu lebih tinggi, di luar sawit pun proses dan semi proses food itu masih meningkat 22%. Jadi kelihatannya permintaan makanan minuman ini masih tetap banyak baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan kita juga mendapatkan beberapa keuntungan dari beberapa negara yang kesulitan untuk manufacturingnya, ada lockdown, ada kesulitan bahan dan lain sebagainya. Ternyata beberapa order beralih ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kita harus siap di dalam negeri supaya kita bisa memenuhi permintaan pangan yang tetap meningkat. Apalagi pasar Indonesia juga cukup besar, ditunjang oleh konsumsi rumah tangga. Saya ingin menambahkan bahwa Indonesia sebenarnya saya tidak terlalu khawatir dengan daya beli karena kelas menengah atas daya belinya masih sangat kuat. Terbukti dari beberapa data baik disampaikan oleh Bank Indonesia, tabungan meningkat dan lain sebagainya. Untuk makanan minuman saya yakin masih daya belinya masih cukup bagus untuk kelas menengah atas. Dan kelas menengah bawah, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai program bantalan, dan terakhir 23 triliun untuk bantalan subsidi BBM. Tentunya ini juga menggairahkan permintaan di retail, sehingga konsumen juga tetap bisa punya daya beli baik kelas menengah atas maupun kelas menengah bawah. Nah, data-data ini menunjukkan bahwa kita harus optimis. Terakhir, Kementerian Perindustrian launching yang namanya Indeks Kepercayaan Industri. Indeks kepercayaan industri ini melengkapi PMI Index yang telah ditetapkan oleh Markets ya, S&P. Ternyata indeks kepercayaan industri kita ini jauh lebih lengkap karena kita bisa melihat subsektornya. Subsektor makanan minuman, IKI secara total indeksnya 50,89, artinya masih ekspansif, masih di atas 50. Sementara Markets PMI Index 50,3 juga masih ekspansif di November. Nah, tapi makanan minuman indeksnya itu cukup tinggi, 63,2 di bulan November kemarin, sehingga ini menunjukkan bahwa makanan saja itu masih cukup tinggi 63,2. Sementara yang memang masih tantangan adalah di minuman sekitar 46,97 atau terkontraksi sedikit. Jadi secara rata-rata kalau di total makanan minuman masih cukup ekspansif di atas 50. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tetap berjalan secara normal dan mudah-mudahan di tahun depan ini saya yakin akan lebih optimis lagi karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan setelah G20, kemudian tahun depan ASEAN presidensi ASEAN, dan juga tahun pemilu, tahun politik, tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang membutuhkan makanan dan minuman. Seperti itu, Mbak Syarifah. Pak Adi, tapi menariknya tadi Anda katakan bahwa mungkin dari secara sektoral dari luar begitu ya, dari faktor-faktor luar seperti misalnya daya beli masyarakat, ini tadi Anda katakan juga tidak begitu mengkhawatirkan kondisinya. Nah, kemudian di satu sisi mungkin kita berbicara dari sisi operasional perusahaan itu sendiri begitu Pak. Ada begitu banyak tantangan, mulai dari rupiah yang melemah dan ini juga tentu akan berkontribusi besar begitu ya kepada kinerja perusahaan. Karena kita ketahui juga bahwa bahan baku untuk sektor makanan dan minuman ini sebagian besar masih impor. Dan di satu sisi tidak hanya itu, tapi harga komoditas dunia juga tengah naik Pak. Misal kita katakan gandum salah satunya begitu. Nah, seperti apa akhirnya hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi sektor makanan dan juga minuman? Benar, secara internal kita memang cukup challenging. Yang selalu saya katakan ada 5 krisis itu yang mulai dari kesehatan, ekonomi, logistik, kemudian krisis harga pangan, krisis energi. Sekarang ditambah lagi climate change dan geopolitik yang sampai saat ini saya selalu menanyakan kepada para ahli, tidak ada satupun yang tahu kapan akan berakhir perangnya, kapan ada bencana, kapan ada climate change, dan lain sebagainya. Ini yang harus diwaspadai. Ini menyebabkan operasional perusahaan itu harga pokok meningkat yang luar biasa, sementara kita tidak bisa menaikkan harga jual sesuai dengan kenaikan harga-harga tersebut, baik itu logistik, energi, harga-harga pangan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita harus waspadai dan kita harus terus berinovasi mencari alternatif-alternatif.
kita bersyukur ada agak sedikit mereda di bulan November ini, beberapa komoditi sudah mulai ada penurunan, kecuali yang masih cukup tinggi itu gula ya, gula, kemudian minyak nabati juga masih meningkat, sementara yang lain sudah mulai menurun, seperti cereal dan lain sebagainya. Secara kalau di offset antara Oktober dan November tidak ada perubahan di dalam indeks harga pangan global. Tapi yang paling penting adalah tadi Pak Roy juga sudah menyinggung bagaimana ketersediaan bahan baku. Ini kita sekarang sedang berkolaborasi dengan pemerintah untuk memperhatikan bahan baku, karena ternyata misalnya bahan baku gula sekarang kita lagi kekurangan kekurangan, sehingga kita minta pemerintah untuk menghitung ulang. Kalau memang industri makanan minuman ini tumbuh dan berkembang dan membutuhkan gula lebih banyak, tentunya pemerintah perlu memperhatikan ini, karena sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah ini menjamin ketersediaan bahan baku. Dan saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah sekarang sedang bekerja untuk ini, untuk menjamin ketersediaan ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera dicarikan solusinya. Karena sekarang seperti gula ini sangat tergantung sekali dari import, yang tersedia sekarang hanya dari India dan Brasil, sementara dari Thailand dan Australia belum panen ya, masih tahun depan sekitar Februari sampai April Mei gitu ya. Nah, sementara ketersediaan di India dan Brasil yang bisa menunjang kita. Mudah-mudahan ini bisa segera dapat solusi sehingga kita bisa terus beroperasi, tidak kekurangan bahan baku. Demikian juga untuk bahan baku lainnya perlu diperhatikan. Jadi ini sangat penting untuk menunjang. Tapi di sisi lain, inovasi yang dilakukan di internal perusahaan ini sangat penting sekali, karena kita terus berupaya bagaimana mencari substitusi bahan baku, bagaimana kita mengefisiensikan di proses manufacturing kita, logistik kita, dan inventory kita. Ini perlu upaya-upaya yang lebih komprehensif, apalagi di tengah dolar yang terus menguat, kemudian suku bunga terus meningkat. Ini menambah beban kita di dalam operasional perusahaan. Ujung-ujungnya memang bottom line dari perusahaan-perusahaan agak sedikit menurun, tapi kita lebih memilih itu daripada kita menaikkan harga yang terlalu tinggi, tidak bisa ditunjang oleh daya beli. Seperti itu Mbak Syarifah. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Dari Pak Roy sendiri seperti apa tanggapan Anda begitu tadi dengan tantangan rupiah yang kita lihat juga pergerakannya masih melemah karena dolar juga begitu kuat begitu Pak Roy. Dan di satu sisi juga terkait dengan harga-harga komoditas yang bisa kita katakan juga masih cukup tinggi begitu. Seperti apa Anda melihat pada akhirnya hal ini berdampak kepada sektor retail juga di dalam negeri, dan seperti apa strategi untuk menghadapi kondisi ini? Karena tadi dari Pak Adi strateginya adalah seperti apa tadi, tetap menjaga ya bahan baku ada di dalam negeri. Seperti apa dari Anda, Betul. Pak? Ya tidak bisa dipungkiri bahwa ketergantungan bahan baku kita itu yang ada beberapa yang memang harus impor karena kita tidak bisa memproduksinya, dan itu memang sia saja. Namun ketika kita bicara bahan baku, khususnya bahan baku dan penolong yang harus impor, tentu kan relevansinya dengan currency ya. Kita sudah 15.300, 15.400 ya, karena memang menguat dolarnya, dan kita berusaha mengimbangi terus dengan kebijakan moneter kita dengan pengetatan ya, tightening money, selain menjaga inflasi dan juga supaya menjaga keutuhan atau kekuatan daripada rupiah kita. Nah, ketika kita bicara hal tersebut, nah memang proses daripada currency ini kan terjadi global ya. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara asing. Jadi dengan kata lain, ini persoalan yang sama ya, yang harus dihadapi. Bagaimana supply dan demand itu, khususnya kita bicara currency juga ada supply dan demand kan. Jadi ada kebutuhan untuk pemakaian mata uang asing, untuk import bahan baku penolong, dan ada juga supply yang kita butuhkan. Nah, bagaimana menjaga itu, ini adalah tentunya tugas pemerintah, ya, peran pemerintah. Kami pelaku usaha kan memproduksi barang. Kalau tadi kayak Pak dikatakan, ya produsen Pak Adi di sektor hulu, saya di sektor hilir. Kita seperti one coin two side ya. Sektor hulu memproduksi dan sektor hilir yang memperdagangkan ya. Produksi nggak bisa didagangkan kalau nggak ada hilirnya, retailnya. Retail nggak bisa dagangan kalau nggak ada produksinya. Jadi one coin two side.
Nah, jadi dengan kata lain tentu pelaku usaha berpikir sederhana saja bagaimana supaya ini bisa diatasi penguatannya terhadap rupiah kita sehingga bahan baku penolong itu tidak menjadi suatu kesulitan untuk kita mendapatkan dengan harga yang lebih tinggi. Dan nanti korelasinya kalau memang ini tidak teratasi kan impact-nya kepada kenaikan harga yang memang menyerap dan harus memakai bahan baku penolong yang memang harus impor. Nah, ini yang jadi dilematis. Tapi kita melihatlah bahwa kita mengapresiasi bahwa contohnya ya pemerintah terus menyampaikan bahwa APBN kita itu sebenarnya kan sudah cukup sakti ya untuk mengatur segala hal dinamika ini ya. Bagaimana pemulihan ekonomi nasional bersamaan bagaimana untuk tetap bertumbuh ya di sisi yang lainnya. Jadi kiranya ini menjadi concern utama selain yang tadi stimulus tetap berkelanjutan ya bagi yang marginal karena marginal ini hanya nggak sampai 30 juta tetapi kalau tidak diberikan subsidi atau bantuan tentu ini akan menimbulkan fenomena tersendiri ya dampak sosial tersendiri kan yang menengah ke atas aman ya tinggal diberikan psikologi aja untuk mereka spending money karena memang dana DPK di Bank Indonesia kalau zaman pandemik itu 12-13% tapi sekarang sudah 8% artinya ada penarikan uang, ya uang tabungan, deposit atau apa pencairan supaya spending money itu yang menengah ke atas. Tapi psikologinya bagi mereka penting mengenai penguatan atau ekonomi kita, ya penguatan ekonomi dan pertumbuhan kita. Mereka sangat penting untuk mendapatkan kepastian itu, kepastian dalam ekonomi dan pertumbuhannya. Nah kalau yang menengah ke bawah nggak mau mikir itu. Mereka mikirkan bagaimana saya bisa berusaha, ya bisa hidup bahkan ya urusan kampung tengah itu artinya sisi makanan dan minuman itu terpenuhi, ya harus dibantu supaya apa daya beli mereka terjaga yang marginal ini. Nah itu tidak mudah tetapi itu PR dan terakhir adalah bagaimana kalau tadi yang kedua stimulus, yang ketiga adalah ya relevansi untuk yang namanya ease of doing business itu jangan hanya jadi jargon ya. Beberapa retail kita yang mau memperpanjang padahal tidak perlu lagi urus tata ruangnya di dalam OSS sekarang harus urus lagi mengajukan lagi kemudian prosesnya nggak bisa cepat ternyata. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya simple tapi ya belum terrealisasi dengan baik. Ya, padahal memang sudah ada niatnya ke sana ya Pak ya, tapi niatnya seperti sudah apa ada, tapi konkretnya pengaplikasiannya di lapangan? Oleh karenanya proses memang jauh lebih penting daripada tujuan atau hasilnya. Jadi ini menjadi garis bawah bagi kita semua. Oke, baik. Menarik sekali diskusi kita Pak Roy dan juga Pak Adi, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2022 kategori The Best FMCG Companies. Tetaplah bersama kami.